Inilah headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Leonard Samosir. Pemirsa, sejak 30 Agustus 2021 pembelajaran tatap muka terbatas telah dimulai di 610 sekolah di DKI Jakarta. PTM terbatas dilaksanakan dengan kapasitas 50% dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung bersama Putri Lukman dari Sekolah Bina Insan Mandiri, Kembangan, Jakarta Barat. Putri, bagaimana suasana pekan kedua pelaksanaan PTM di sana? Iya, Leo, pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Sekolah Bina Insan Mandiri, Kembangan, Jakarta Barat, suasananya terlihat adalah antusias dari para siswa yang datang ke sekolah sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Ada dua jenjang yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka sejak pekan lalu di sekolah ini. Yang pertama adalah jenjang sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama, termasuk juga PG atau playgroup dan juga TK juga sudah memulai pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Untuk pembelajaran tatap muka di Sekolah Bina Insan Mandiri ini yang belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka adalah di tingkat SMK karena masih menunggu asesmen dan hasil verifikasi dari Pemprov DKI Jakarta. Pelaksanaan PTM di Sekolah Bina Insan Mandiri ini dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dengan sejumlah ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk para siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah ini. Untuk sekolah dasar, dia adalah masuk dalam beberapa hari, yakni untuk di hari Senin, sekolah dasar yang masuk di hari Senin adalah kelas 3 dan 6, kemudian di hari Rabu adalah kelas 2 dan 5, di hari Jumat adalah kelas 1 dan 4. Untuk sekolah menengah pertama atau di hari Senin, yakni hari ini yang masuk adalah kelas 7, di hari Rabu adalah kelas 8, dan di hari Jumat adalah kelas 9. Sesuai dengan perintah dari Pemprov DKI Jakarta terkait dengan pelaksanaan PTM ini, sekolah harus menyiapkan sarana dan prasarana, mulai dari tempat cuci tangan, kemudian juga memperlakukan jaga jarak. Tadi kami juga melihat bagaimana pelaksanaan PTM di sekolah ini, salah satunya di kelas 7 dengan kapasitas adalah 18 orang atau 50% dari kapasitas normal. Untuk sekolah dasar adalah 15 siswa dari kapasitas normal. Selain itu juga kapasitas ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Pemprov DKI Jakarta bahwa siswa harus menjaga jarak 1,5 meter. Ada sejumlah syarat yang disampaikan pula kepada para siswa ketika datang ke sekolah ini untuk tidak bertukar meja dan kursi, saling meminjam alat tulis, dan ketika sekolah sudah selesai dilaksanakan harus langsung pulang ke rumah, tidak dihimbau untuk tidak melaksanakan atau bermain maupun juga berinteraksi dengan teman-teman di sekolah. Selain itu juga dari pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan secara ketat ini dengan mengikuti aturan yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait dengan asesmen, di mana para guru atau pengajar harus sudah paham untuk menyesuaikan terkait dengan pengajaran baik secara daring maupun juga langsung. Kemudian juga untuk para siswa selesai sekolah atau belajar di sekolah adalah di pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Untuk menghindari keramaian ketika para siswa ini selesai belajar, sekolah SD dan SMP di Bina Insan Mandiri ini pun dipisah, yakni berjarak 30 menit agar tidak ada keramaian ketika mereka keluar dari sekolah. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Bina Insan Mandiri. Memang sekolah kami SMP Bina Insan Mandiri ini untuk PTM ini bukan yang pertama, karena kita sebelumnya sudah masuk dalam sekolah piloting yang dilaksanakan bulan Maret. Jadi sekolah kami sudah lolos untuk mengikuti asesmen 1, asesmen 2. Kemudian syarat-syarat untuk mengikuti PTM memang lumayan berat ya. Kita harus melengkapi semua sarana prasarana yang sesuai prosedur protokol kesehatan COVID-19, dan kemudian guru-gurunya pun juga harus mengikuti pelatihan bagaimana bisa menyampaikan pembelajaran blended learning, karena orang tua pun diizinkan jika mereka menolak untuk PTM dengan alasan tertentu, sehingga kami dari sekolah juga harus bisa memfasilitasi pembelajaran tatap muka dan daring. Leo. Ya Putri, bagaimana dengan tanggapan orang tua murid dengan pelaksanaan PTM?
pelaksanaan PTM ini disambut baik oleh orang tua murid, salah satunya adalah orang tua di Sekolah Bina Insan Mandiri yang tempat tadi kami tanyakan ketika mereka mengantar anak-anak mereka untuk mengikuti pembelajaran tatap muka, bahwa orang tua mengatakan dengan pembelajaran tatap muka ini paling tidak memberikan harapan baru bagi para siswa atau anak-anak mereka untuk kembali semangat belajar karena mengalami kebosanan hampir 2 tahun melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau secara daring. Selain itu juga orang tua mengaku mengalami kesulitan ketika harus mengajarkan anak-anak mereka di rumah. Selain itu juga dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini, anak-anak bisa berinteraksi dengan teman-teman, kemudian dengan sekolah ataupun dengan para pengajar. Yang perlu ditekankan tadi juga dari pihak orang tua mengenai apa yang menjadi alasan mereka memberikan izin terkait dengan pembelajaran tatap muka ini, karena adalah menjadi keinginan dari anak-anak maupun juga dari orang tua yang juga diminta kepada pihak sekolah untuk menerapkan protokol secara ketat. Memang diakui di sekolah ini masih ada sejumlah siswa ataupun orang tua yang belum mengizinkan anak-anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Salah satu alasannya adalah karena anak-anak mereka menjadi penyintas COVID-19 sehingga belum menerima vaksin COVID-19 dan memilih untuk mengikuti pembelajaran tetap secara daring. Berikut adalah kita dengarkan pernyataan dari beberapa orang tua Sekolah Bina Insan Mandiri. Senang sekali ya, cuman kayaknya saya merasa hanya 2 jam ya. Kayaknya kurang banyak waktunya gitu loh. Soalnya nanti setelah jam sekolah ya, di sekolah kan pulang ke rumah dilanjutkan sekolah di rumah lagi melalui daring. Tetapi ini kan cuma trial ya, kita trial dulu, memang ada kekhawatiran, tetapi ya karena jaminan dari sekolah sendiri bisa membuktikan ke orang tua kalau ini aman, sekolahan bisa dijaga sesuai dengan prokes ya kita izinkan. Alhamdulillah sih ya. Jadi kalau di rumah kan dia jenuh. Kalau di sini kan bisa punya mukanya agak ceria gitu. Maksudnya dia bisa gimana ya? Nggak sumpek lah gitu di rumah ya. Kalau di rumah mulu kan kayaknya pelajaran pun nggak terlalu giat ya belajar ya. Kalau di sini kan ada gimana? Ada giat lihat teman-temannya gitu. Di sekolah atau mengikuti pembelajaran tatap muka. Selain itu juga orang tua diminta untuk mendampingi anak-anak untuk yang playgroup dan juga taman kanak-kanak karena durasi belajar di sekolahnya hanya 1 jam. Selain itu bagi siswa-siswa di Sekolah Bina Insan Mandiri ini ketika selesai sekolah jika tidak dijemput oleh orang tuanya, mereka bisa menggunakan bus sekolah yang sudah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Demikian Leo, kembali ke studio. Putri Lukman melaporkan langsung dari Kembangan, Jakarta Barat.